Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kembali lagi bersama saya Alpina Susanti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai menciptakan teknologi pendidikan serta penerapannya pada bahasa Indonesia. Pengertian menciptakan. Definisi menciptakan menurut para ahli Komi R. Semiawan, menciptakan adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru. Menciptakan menurut KBBI adalah membuat atau mengadakan sesuatu yang baru, belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain. Sedangkan pengertian teknologi pendidikan sendiri adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk kajian pembelajaran yang spesifik berdasarkan penelitian dan teori belajar serta komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Evolusi praktek dan teori untuk menciptakan. Dalam bidang teknologi pendidikan dimulai dari pendidikan visual. Pada paradigma pertama yang terjadi tahun 1950-an dan 1960-an, teknologi sebagai psikologi baru yang melahirkan dan menerapkan manajemen pada tingkat behaviorisme terjadi pada perubahan perilaku. Pada paradigma kedua, melahirkan mikrokomputer pada awal tahun 1980-an yang membawa pada pola terhadap pikiran yang berbeda yang terdapat dalam sebuah teknologi pendidikan dari kemampuan komputer menjadi jaringan internet di tahun 1990-an. Membuat media dengan tingkat kecanggihan. Membuat media pembelajaran dapat menjadi sederhana atau proses yang sangat kompleks dan dapat mengemukakan 3 tingkatan kecanggihan seperti mekanik, kreatif, dan desain. Mekanik adalah prosedur sederhana, contohnya merekam video pembicaraan dan pemutaran. Yang kedua yaitu kreatif, menempatkan pemikiran dan perencanaan ke dalam proses. Contohnya guru menggunakan papan buletin untuk membuat dampak yang mengesankan. Yang ketiga yaitu desain, yaitu perencanaan dan merakit bahan dalam belajar dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di tingkat kreatif, kualitas teknis dan pesan prinsip desain. Tingkat desain ini tingkat di mana seorang mendidik memikirkan suatu desain yang akan diajarkan terhadap peserta didik, di mana membutuhkan keseriusan dalam menciptakan suatu bahan pelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan sistem rancangan pembelajaran melalui proses perencanaan pembelajaran yang menjadi langkah-langkah berupa input dan menggunakan output terhadap proses pembelajaran yang berupa analisis. Kedua yaitu tahap dalam proses ISD. Dalam tahap ini memiliki 2 tahap, yaitu tahap analisis dan tahap desain. Tahap analisis yaitu menentukan instruksi yang dibutuhkan. Tahap desain yaitu menentukan urutan, strategi, metode yang diajarkan. Yang ketiga yaitu tantangan pada antarmuka desain, pengembangan, produksi, menerima dan menolak pada beberapa dasar yang merupakan sebuah masalah dari desain yang efektif untuk mendidik. Yang keempat yaitu melakukan produksi digital sendiri. Kelima, mendukung untuk melakukannya sendiri. Keenam, produksi outsourcing, memberikan pertahanan kontraktor dalam mendesain pesan media pembelajaran. Ketujuh, tahap implementasi, yaitu tahap lingkungan belajar atau sistem yang telah diuji bertujuan untuk meningkatkan pemikiran peserta didik. Kedelapan, yaitu tahap evaluasi, yaitu memvalidasi keberhasilan ide-ide yang mapan dalam teknologi pendidikan. Berikutnya lingkungan belajar. Dalam konteks teknologi pendidikan, ruang fisik atau virtual yang dirancang untuk memberikan kondisi yang optimal dalam proses pembelajaran untuk mendukung pembelajaran eksplorasi. Berikutnya yaitu tren dan isu terkait menciptakan.
Yang pertama adalah analog digital, dilema yang dilakukan terhadap persenjataan lengkap media berupa slide, kaset, video, film, dan lain-lain. Kedua yaitu kritik ISD, konstruktivistik, belajarnya terhadap pendidik. Penerapannya pada bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi komputer dalam pembelajaran, agar dalam penyampaian materi sudah terprogram oleh pengguna. Kedua yaitu menggunakan multimedia seperti teks, grafis, gambar, foto, audio, animasi, video untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu menggunakan PowerPoint untuk meningkatkan kekreatifan dalam mendesain.